Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di acara MPLS SMA Islam Tarbiyatul Falah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibu Teti, ingin menyampaikan bahwa memiliki satu atau beberapa kegiatan positif selain pembelajaran formal di sekolah akan membantu siswa mengembangkan beberapa potensi yang akan sangat berguna dalam mempersiapkan masa depannya. Kegiatan itu bisa berupa kegiatan olahraga, seni, prakarya, pramuka, dan sebagainya. Siswa tinggal nanti memilih mana kegiatan yang disukainya. Hampir semua sekolah memberikan fasilitas untuk terselenggaranya kegiatan seperti ini, yang disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler atau disingkat dengan ekskul. Apa itu kegiatan ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler adalah kegiatan penunjang pelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah. Hampir di setiap sekolah pasti ada kegiatan ekstrakurikuler atau disingkat ekskul. Kegiatan ekskul dapat mengakomodasi kebutuhan perkembangan di bidang non-akademik, sehingga siswa sadar akan potensi yang ada pada dirinya dan mau terus berjuang untuk menekuni kegiatan tersebut. Dengan mengikuti ekskul, siswa dapat mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang berguna. Dan jika kegiatan ekskul ini diikuti secara sungguh-sungguh, bisa saja berprestasi di bidang yang ditekuninya dan berlanjut menjadi sebuah profesi. Bobby Potter pernah mengatakan, semakin banyak pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, semakin banyak peluang yang tersedia. Semakin banyak peluang, semakin banyak pula pilihan kita. Peluang itu bisa berupa pekerjaan, peluang untuk membantu orang lain, peluang berwirausaha, peluang untuk dapat diterima dan dihargai oleh orang-orang sekitar. Secara khusus, ada beberapa manfaat yang bisa siswa dapatkan ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Di antaranya adalah 1. Belajar cara mengatur waktu. 2. Mengembangkan rasa percaya diri. 3. Mengembangkan kemampuan sosial. Yang keempat, menyalurkan energi dan kreativitas. Kelima, dapat menghindarkan dari resiko stres. Kesatu, belajar cara mengatur waktu. Menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara sadar, terencana, agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dengan mengikuti berbagai kegiatan, siswa dituntut untuk dapat mengatur waktunya sesuai skala prioritas. Mana yang paling penting, dan tidak penting, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik sesuai komitmen. Kebiasaan berharga ini, jika terus dilakukan sampai dewasa, akan membuat hidup jadi lebih mudah karena penggunaan waktu menjadi lebih efektif. Yang kedua yaitu mengembangkan rasa percaya diri. Confident atau percaya diri adalah kepercayaan pada kemampuan diri sendiri, menyadari potensi yang dimiliki dan menggunakannya dengan tepat. Orang yang percaya diri juga menyadari kekurangan dirinya dan berusaha untuk tidak menjadi penghalang dalam berkarya dan meraih kesuksesan. PD atau percaya diri dapat dikembangkan dengan menambah pengetahuan dan keterampilan. Dengan menyadari kemampuan yang dimilikinya, membuatnya akan merasa lebih percaya diri. Orang yang percaya diri cenderung berpikir positif, dan sebaliknya, orang yang kepercayaan dirinya rendah cenderung berpikir negatif. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan kecerdasan sosial.
Dalam prakteknya, kegiatan ekstrakurikuler memungkinkan seorang siswa bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dari teman-teman di kelasnya. Hal ini memerlukan keterampilan dalam beradaptasi, bekerja sama, saling berbagi, memiliki rasa empati dalam ikatan kasih sayang. Semua keterampilan ini membutuhkan pembiasaan hingga tertanam secara permanen dalam kepribadian kita. Yang keempat adalah menyalurkan energi dan kreativitas. Generasi muda biasanya memiliki energi yang besar untuk mengembangkan ide-ide kreatif, memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan banyak hal. Kegiatan eskul di sekolah dapat menjadi solusi agar siswa dapat menyalurkan energi dan semangat dirinya dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menghindarkan dari stres. Kenapa? Nah, melakukan rangkaian kegiatan rutinitas setiap hari, banyaknya waktu luang memungkinkan munculnya rasa bosan dan jenuh. Kegiatan yang padat dan itu saja bisa membuat siswa terkena stres. Selingi kegiatan-kegiatan rutin belajar dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diminati. Hal itu akan membuat hidup jadi lebih bervariasi dan mengurangi waktu terlewati tanpa memberi manfaat bagi kehidupan kita. Itulah beberapa manfaat mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Sekarang kita akan melihat ekstrakurikuler apa saja yang bisa diikuti di SMA Islam Tarbiyatul Falah. Yang pertama adalah Pramuka, Praja Muda Karana, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pemerintah menjadikan pramuka sebagai aktivitas wajib bagi siswa sekolah dasar, SLTP, dan SLTA. Selain itu, pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yuk kita lihat manfaat mengikuti kegiatan pramuka. Pertama, menjadi pribadi yang mandiri. Yang kedua, melatih kedisiplinan. Ketiga, gotong royong dan kebersamaan. 4, meningkatkan kepedulian. 5, belajar mencintai alam. Gerakan pramuka harus terus dipupuk sebagai wadah bagi pembentukan nasionalisme dan patriotisme. Ayo, ikut pramuka. Ekstrakurikuler yang kedua adalah public speaking. Apa manfaat belajar public speaking? Oh ya, public speaking itu adalah berbicara di depan umum. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan siswa dengan mengambil eskul public speaking. 1, dapat berbicara di depan banyak orang tanpa rasa takut dan gugup. 2, dapat melaksanakan tugas sekolah dengan lebih percaya diri, seperti presentasi, diskusi, atau praktek pidato. Yang ketiga, beberapa profesi membutuhkan keterampilan ini, seperti manajer, guru, narasumber, penyiar, MC, marketer, atau bagian pemasaran, dan lain-lain. 4, mendukung keterampilan leadership, kepemimpinan, dan banyak manfaat lainnya. Kemudian, apa yang dipelajari dalam public speaking? 1, olah vokal. Olah vokal yaitu ada latihan pernapasan, intonasi, artikulasi, dan diksi. Yang kedua, olah tubuh, yaitu melatih gestur dan juga mimik wajah. Yang ketiga, kita akan berlatih dengan atau membuat desain materi presentasi dan MC, sehingga jika siswa membutuhkan atau akan praktek presentasi, MC, atau berbicara di depan umum lainnya, sudah bisa membuat desain sendiri. 25% teori dan 75% praktek.
Yuk kita tingkatkan kemampuan bicaramu dengan mengikuti ekstrakurikuler public speaking. Yang ketiga adalah olahraga futsal. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu jauh tentang olahraga futsal karena memang ini sudah banyak diikuti dan sudah banyak disediakan, apakah itu di sekolah-sekolah ataupun di sanggar-sanggar olahraga. Bagi siswa-siswa yang senang dengan olahraga futsal ini bisa mengikuti ekstrakurikuler di SMA Tarbiyatul Falah, yaitu ekstrakurikuler futsal. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan tentang ekstrakurikuler di SMA Islam Tarbiyatul Falah. Semoga kalian bersemangat untuk mengikuti satu atau lebih dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sehingga kalian memiliki tambahan ilmu selain ilmu akademik di sekolah. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti presentasi ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.